Safari politik yang dilakukan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, ikut memanaskan persaingan atau kontestasi tidak hanya di posisi calon presiden, tapi juga calon wakil presiden di pemilu 2024 nanti. Nama-nama seperti Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono pun disebut mulai dirayu atau mulai mendekati Partai Banteng untuk bisa mendampingi Puan di kontestasi Pilpres 2024. Seberapa besar dampaknya pada peta koalisi partai politik menuju 2024? Kita perbincangkan hal ini malam hari ini. Saya melihat data dulu. Jadi ada data yang disampaikan oleh Poltreking ya, kalau tidak salah bulan Agustus kemarin. Mas Hanta spesifik membahas soal cawapres gitu ya. Kami ada datanya dan kami akan menunjukkan sebentar lagi. Tapi saya menanyakan dulu ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau dilihat dari pergerakannya itu kan ada nama-nama yang possibility-nya atau kemungkinan besarnya kuat untuk dilirik sebagai cawapres gitu ya. Ada RK, ada AHY, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir dan juga ada Puan Maharani. Posisinya sejauh ini apakah masih seperti ini sekarang Mbak Puan itu di posisi 4,7% kalau tidak salah angkanya? Ya, Tri, untuk cawapres posisi di 2024 ini cukup menentukan ya. Karena tidak ada capres incumbent. Karena tidak ada capres incumbent, maka seorang capres siapapun dia membutuhkan topangan dukungan secara elektoral. Karena itu dibutuhkan cawapres yang potensial. Nah, cawapres itu bisa dikelompokkan. Ada 3 paling tidak variabel yang menentukan untuk menjadi cawapres yang potensial tadi itu. Seperti yang ditanyakan oleh Putri. 1 adalah dia punya modal dukungan publik. 2 tiket politik. Dan yang ketiga kekuatan logistik. Atau dengan kata lain adalah kekuatan elektabilitas, boarding pass, dan istaf. 3 variabel ini biasanya menjadi variabel yang sangat menentukan untuk dipertimbangkan oleh seperti partainya Pak Nusirwan maupun Pak Jazilul untuk melihat siapa cawapres atau mereka mengambil posisi cawapres. Nah, dari 3 variabel itu maka yang paling menentukan di kandidasi tentu adalah nama-nama dari partai politik karena mereka memegang tiket partai. Karena setinggi apapun elektabilitas seseorang, seorang figur kalau tidak didukung oleh partai politik maka dia tidak bisa maju. Karena itu modal awal itu sangat menentukan adalah tiket partai. Tergantung tiketnya mau dipakai sendiri oleh ketua umum atau capresnya atau figur di partai itu atau diberikan kepada yang lain. Tanda petik dijual, diberikan kepada pihak lain untuk maju dalam kontestasi. Jadi kalau dari nama-nama Poltreking tadi Putri sedikit mungkin ya tergantung kami membuat kategori. Kalau dari partai politik itu yang paling kuat adalah Mbak Puan karena memiliki tiket eksklusif tanpa berkoalisi dengan siapapun sudah bisa maju. Yang kedua ada nama-nama lain seperti Airlangga, AHY termasuklah Caimin. Itu menentukan apalagi melengkapi partai salah satu. Yang kedua dari sisi elektabilitasnya ini yang ditampilkan di CNN adalah survei Poltreking yang terakhir ada figur-figur berdasarkan elektabilitas, kekuatan elektoral. Tapi lagi-lagi mereka tergantung apakah dilirik oleh partai politik. Kalau kita perhatikan ini nama-nama yang muncul kan ada Mbak Puan yang paling kuat dari sisi partai. Tapi di sisi elektabilitas ada 2 figur menteri ya yang cukup tinggi elektabilitas sebagai cawapres yaitu Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Ini sebagai cawapres lah, bukan sebagai capres. Kalau sebagai capres mungkin Sandi, Erick, AHY dan Ridwan Kamil tidak setinggi ini. Tentu ada Prabowo, Ganjar dan Anies Baswedan. Ini sebagai cawapres. 2 menteri cawapres cukup potensial ada Sandi dan Erick dari kelompok menteri. Dari kelompok publik atau gubernur ada Ridwan Kamil dan Khofifah. Kalau dari partai politik, ya Mbak Puan yang paling tinggi ya bersama AHY. Kemudian ada Caimin, Airlangga dan sebagainya. Begitu petanya, Putri. Baik, Mas Hanta, kalau menurut Anda sekarang di 2024 Anda tadi sudah mengatakan tidak ada yang petahana. Jadi akan sangat dinamis komposisinya juga. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang, tentunya partai politik juga harus mengantisipasi dong. Kalau misalnya memilih cawapres A, yang kemudian nanti secara hitungan popularitas ternyata lebih unggul dan lebih maju, khawatirnya kemudian menyalip capresnya kan itu bisa saja terjadi ya, atau munculnya matahari kembar misalnya. Ya, itu 2 hal ya, antara di level winning the election untuk memenangkan pertarungan dan governability, jadi setelah terpilih soal efektivitas pemerintahan, soal potensi matahari kembar itu potensi soal variabel nanti setelah terpilihnya. Sebelum terpilih biasanya
di fase pemenangan dulu. Pemenangan ini yang sangat menentukan. Jadi Putri, menurut saya bedakan antara pilpres tanpa incumbent dengan ada incumbent. Betul, ketika SBY dengan Budiono, Pak Jokowi, Pak SBY dan Pak Budiono, kemudian Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin, itu mereka di periode kedua cukup leluasa untuk memilih cawapres karena posisinya sudah kuat secara elektoral. Beda ketika periode pertama, Pak JK menjadi cawapresnya Pak SBY, kemudian Pak JK jadi cawapresnya Pak Jokowi. Jangan-jangan bisa jadi bukan Pak JK yang menjadi pilihan utama, tapi karena kebutuhan pertimbangan kemenangan elektoral tadi, maka terpaksa harus Pak JK. Nah, poin saya adalah karena 2024 itu tidak ada incumbent, maka capres-capres membutuhkan topangan atau kombinasi cawapres yang kontributif secara elektoral. Itu yang menjadi penting. Kemudian yang kedua, Putri, karena pusarannya tergantung dua hal ya. Saya setuju tadi Pak Nusirwan juga bilang partai mengunculkan, tetapi nanti semua partai lihat ini pusarannya seperti apa. Yang berputar itu namanya apakah orang partai semua, misalnya maju di sana Caimin, Pak Erlangga, nah mungkin PDIP dengan mantap mungkin Mbak Puan akan maju. Tapi juga saya kira semua partai juga memperhatikan perkembangan elektabilitas dari survei-survei. Apakah nama partai yang nanti muncul di arena yang kuat, tidak orang seperti yang katanya kuat seperti Anies dan Ganjar tidak bisa masuk, nah itu beda petanya. Tapi kalau di seberang sana muncullah Anies, kemudian atau Ganjar muncul di poros yang lain, maka partai juga akan mempertimbangkan, tidak segera orang partai, mereka juga mempertimbangkan kekuatan elektabilitas, karena mereka ingin menang. Seperti tadi dikatakan, tidak hanya sekedar jadi cawapres atau capres, tapi ingin menjadi capres dan cawapres, menjadi presiden dan wapres terpilih. Nah, karena itu kalkulasinya pasti realistis tiap partai politik, Putri. Kenapa realistis? Mereka semua berkoalisi, bisa jadi katakanlah PKB dan PD Perjuangan berkoalisi di Pilpres. Tapi di saat yang sama mereka berkompetisi di Pileg. Nah, udah benar ini agresifnya Cak Imin dan Pak Jazilul di PKB untuk mengambil peran Cak Imin atau Cawapres. Itu benar, capres atau cawapres. Apa benarnya? Karena ingin mengejar, memburu kotel efek. Menang atau kalah di Pilpres itu akan memberikan dampak yang positif atau insentif secara elektoral kepada partainya, akan menjadi lebih mumpuni. Nah, ini yang akan dikejar oleh partai. Persoalan menang atau kalah ya penting juga, tapi sudah untung dari sisi pileknya. Variabel itulah saya kira yang dikejar oleh semua partai untuk memenangkan pertarungan. Jadi capres maupun cawapres itu sangat sama pentingnya. Tentu pasti capres duluan, Putri. Nah, kalau kembali ke partai, maka sekarang ini PD Perjuangan, belum menyebut misalnya Mbak Puan atau siapapun, itu sudah bisa maju. Tiketnya utuh satu. Kalau PKB atau Cak Imin itu pegang setengah tiket. PDIP ini bisa sendiri, nggak berkoalisi, tapi saya yakin akan berkoalisi. Tadi Pak Nusirwan menegaskan harus bersama, membangun koalisi dan sebagainya. Tapi sekarang yang paling mungkin bisa sendiri itu PD Perjuangan. Mau maju Mbak Puan sebagai capres bisa, cawapres bisa, kalau sekedar kandidat. Tapi kan mau menang, pasti mereka mengkalkulasi, berpengalaman dan seterusnya. Kalau Cak Imin sudah setengah tiket, tinggal mencari kawannya. Kalau Cak Imin berpasangan dengan Mbak Puan, bisa jadi cawapres. Buat pasangan sebagai posisi tawar ya kepada Pak Prabowo juga bisa. Tapi Pak Jazilul kalau misalnya jadi tiga nih, misalnya PD Perjuangan, Gerindra, PKB, nah agak sulit itu PKB ngambil cawapres karena secara partai PDIP paling besar, kemudian Gerindra, nah udah diambil tuh posisi capres cawapresnya. Jadi Pak kalau Jazilul, strategis PKB harus dua partai saja tawannya, dan itu menentukan karena kalau capresnya tidak ada PKB tidak bisa maju. Tapi kalau rame-rame posisinya ya seperti kemarin Pak Jokowi. Tapi jangan lupa politik itu cair. Jangankan sekarang masih 1 tahun 5 bulan ya. Tinggal 1 minggu pun Pak Cak Imin, PKB dan PD Perjuangan itu berperan sangat besar. Cawapres Pak Jokowi bisa berubah itu. Pak Mahfud sudah punya seragam tiba-tiba menjadi Pak Maruf Amin. Apalagi masih 1 tahun, jadi cair dan dinamis saya kira. Mas Hanta, yang paling realistis untuk dua partai politik ini yang mana komposisinya? Ya, pertama saya komentarin ini ya, catatan ke PKB. PKB ini relatif, catatan saya cerdik ya, suka ada langkah kuda PKB. Kita tahu menjelang penentuan cawapres itu peran PKB cukup besar. Karena kalau tidak, bisa jadi kalau PKB membuat poros ketiga, itu kan agak mengganggu. Kita bicara sedikit ya di jelang 2019. Nah, kalau bikin poros ketiga itu kan nggak mengancam. Karena hitung-hitungan politiknya bisa jadi Pak Jokowi pada saat itu menginginkan hanya 1 putaran
head to head. Itu juga jadi variabel. Mengapa kemudian cawapresnya tiba-tiba ganti ya Pak Gus Jazilul ya. Nah itu langkah kuda PKB menarik saya kira. Nah wajar kalau kemudian PKB agresif ya ingin mengejar itu tadi kotel efek dan sebagainya. Ya bagian dari ikhtiar politik tadi bagian ya seperti Pak Nusirwan katakan dinamis perubahan. Tapi tendensinya kita bisa lihat perkembangan. Kalau PKB mungkin pengen preferensinya Caimin. Kalau mentok nggak bisa Caimin barulah nanti misalnya tadi Pak Gus Jazilul mengatakan realistis juga di ujung. Tapi sudah benar pasang dulu ketua umumnya. Nah kalau PD Perjuangan Putri, kalau kita lihat dari trennya memang secara dalam struktur kekuasaan PDIP ya kita semua tahu lah pasti yang paling kuat pokok dalam Mbak Puan dibanding nama semuanya mau Ganjar siapapun. Meskipun secara elektabilitas barangkali tentu kita tahu Ganjar lebih kuat. Nah PDIP ini dari sisi saya Pak Nusirwan ya sekaligus mungkin masukan dari eksternal di 5 PDIP begini Putri. Kalau misalnya Puan kalau mau gampang kan begini ya udahlah Mbak Puan dan Ganjar dipasangin aja. Bisa aja. Kalau gitu kotel efeknya otomatis ke PD Perjuangan semua. Tapi saya kira tidak bisa begitu. Pasti PDIP juga berpikir realistis, harus bekerja sama. Peluang kemenangan, dua-duanya di partai yang sama, basisnya sama-sama Jawa Tengah. Itu sulit kalau misalnya dipaksakan. Yang kedua, kalau misalnya Mbak Puan maju dari PD Perjuangan, ini misalnya Pak Nusirwan, tapi dugaan saya, tapi bisa diukur lah nanti Pak Nusirwan dan PD Perjuangan, namanya nggak jauh-jauh beda dari dua nama ini, prediksi saya. Kalau ini boleh dicatat, Mbak Puan sama Ganjar ini. Nah, kalau Puan maju, misalnya Mas Ganjar maju dari poros yang lain, ini agak berbahaya bagi PD Perjuangan. Berbahayanya apa? Bukan buat PDIP, buat Ganjar juga kalau dia maju. Mas Ganjar itu kuat karena bersama PDIP. Mas Ganjar tanpa PDIP belum tentu sekuat sekarang. Jadi jangan hanya bilang PDIP butuh Ganjar. Sama, Mas Ganjar juga butuh PDIP kalau kita bicara elektabilitas. Nah, kalau Mas Ganjar maju sendiri, Mbak Puan maju di poros yang berbeda, potensi pecah suaranya besar, terutama di Jawa Tengah. Itu ada yang akan pecah, padahal itu kandang banteng, basisnya PD Perjuangan. Yang rugi dua-duanya, itu juga dilema yang kedua. Yang ketiga, kalau mengusung Mas Ganjar, Mbak Puan nggak maju, ini misalnya aja, Mas Nusirwannya misal, ini analisa, saya kira dari kekuatan juga kalau Mas Ganjar menang, ya saya kira realistis juga kalau Mas Ganjar menang, posisi ketua umum ke depan, ya Mbak Puan sebagai putri mahkota Ibu Mega dan posisi sangat kuat sekarang ya bisa tanda petik terancam juga kalau presidennya orang lain. Nah dinamika semacam ini kan jadi pertimbangan-pertimbangan semua. Karena itu oleh ini saya kasih catatan PD Perjuangan kalau ingin memajukan Mbak Puan di saat yang sama-sama pentingnya membuat tanda petik ya membuat Mas Ganjar tidak maju. Nah itu bisa kuat. Saya punya keyakinan kalau di seberang sana Ganjar tidak maju, Anies tidak maju, Mbak Puan akan jadi capres. Saya kira kenapa ragu? Karena figur-figur yang relatif imbang. Beda ceritanya kalau kemudian di seberang sana Anies maju atau figur lainnya ada Prabowo atau lainnya maju, saya kira PDI Perjuangan punya pengalaman. Pasti ingin menang Pilpres. Terulang lagi setelah 2 kali sebelumnya. Nah, kalau begini, apakah otomatis bahwa PD Perjuangan akan mendukung Ganjar karena elektabilitas? Menurut saya belum tentu. Belum tentu. Jadi ini beda. Mbak Puan secara politik juga sudah lebih matang. Sudah mentok juga karir politiknya ketua DPR. Sudah jadi Menko dan seterusnya. Jadi beda. Jangan dilihat bahwa Mbak Puan seperti era Pak Jokowi. Akhirnya Jokowi juga orang menyimpulkan. Kalau gitu sekarang PD Perjuangan nanti ujungnya akan dukung Ganjar juga. Belum tentu. Saya kira ini beda. Karena itu... poin saya adalah Putri akan melihat nanti. Tadi sama Pak Jazilul maupun Pak Nusirwan pasti lihat lawannya, kata Gus Jazilul tadi. Kita keluar ini siapa lawannya? Masih nunggu ya. Kompetisi politik, siapa lawan di depan itu penting. Nah, sekarang itu yang paling penting bagi partai adalah membangun komunikasi. Jangan saling mengunci. Meskipun sudah ada batas ya, PDI Perjuangan sudah membuat garis demarkasi. Misalnya Pak Hasto mengatakan kecil kemungkinan atau tidak mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Itu sah-sah saja, boleh. Tapi di luar itu ada tendensi kemungkinan untuk berkoalisi. Nah, tren yang sekarang ini semua partai saya lihat tidak mau mengunci, dia membuka peluang berkomunikasi. Betul, dari poin Pak Nusirwan tadi apa saya sepakat. Kalau jangan disimpulkan cepat-cepat porosnya akan begini, akan berubah. Lihat aja. PKB bertemu dengan Gerindra, PKB bertemu dengan PD Perjuangan. Besok ada perubahan. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Yang bisa dilakukan sekarang adalah analisa tendensi beberapa kecenderungan berkumpul. Yang bisa, misalnya PKS dan PD Perjuangan kecil bertemu, Demokrat dan dengan PD Perjuangan kecil berkoalisi. Tapi dengan PKB mungkin nggak, sangat mungkin PD Perjuangan PKB bersama terus. Nah, pola-pola seperti ini yang dibaca saya kira. Kalau figurnya saya kira
tidak jauh dari radar partai politik pemilih tiket atau boarding pass. Yang kedua adalah figur yang memiliki elektabilitas. Nah, ditambah tadi yang punya mungkin pelengkapnya kekuatan logistik, dan satu lagi mungkin kombinasi tentang Jawa luar Jawa secara geografi, demografi dan sebagainya.